Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya untuk P3K, kompetensi teknis, operator layanan operasional, bagian ke-8. Jadi bagian ke-8 ini teman-teman ada sebanyak 33 soal ya, yang akan kita simulasikan nanti. Jadi kompetensi teknis ya teman-teman dalam P3K itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Ya, jadi berarti untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis kita ya sesuai dengan jabatan yang dilamar yaitu operator layanan operasional. Oke, tidak berlama-lama kita langsung menuju simulasi soal yang pertama. Petugas operator layanan operasional menemukan bahwa salah satu server utama mengalami overheating. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? A. Mengganti perangkat keras server yang rusak. B. Melaporkan masalah ke vendor perangkat keras. C. Mematikan server dan melakukan diagnostik awal. D. Meningkatkan kapasitas pendingin ruangan server. E. Melakukan pembaruan perangkat lunak untuk server tersebut. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasannya, langkah pertama yang paling tepat adalah mematikan server untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Lalu melakukan diagnostik awal untuk menentukan penyebab overhead atau overheating ya. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan langkah selanjutnya dilakukan berdasarkan analisis yang benar. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Jadi yang pertama itu server kita matikan dulu, kemudian kita lakukan diagnostik awal. Nah, sehingganya kita bisa menentukan langkah selanjutnya ya, perbaikan apa yang harus kita lakukan. Jadi langkah pertama mematikan server, kemudian melakukan diagnostik awal. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional mendeteksi lonjakan pengguna CPU untuk perangkat lunak pemrosesan data. Apa yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu? A. Ketersediaan memori RAM. B. Aktivitas proses atau aplikasi yang berjalan di server. C. Pengaturan BIOS perangkat keras. D. Versi terbaru dari perangkat lunak tersebut. Atau E. Stabilitas koneksi jaringan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, lonjakan CPU sering disebabkan oleh proses atau aplikasi yang berjalan di server. Pemeriksaan aktivitas proses memberikan informasi tentang aplikasi mana yang memonopoli sumber daya, sehingga tindakan yang relevan dapat dilakukan. Ya, jadi yang diperiksa itu adalah yang B ya, aktivitas proses atau aplikasi yang sedang berjalan di server. Selanjutnya, petugas menerima keluhan bahwa sistem pemerintah seringkali lambat diakses oleh pengguna. Apa yang paling mungkin menjadi penyebabnya? A. Gangguan pasokan listrik. B. Masalah kompatibilitas perangkat keras. C. Tingginya lalu lintas jaringan. D. Kegagalan sistem backup. Atau E. Kesalahan konfigurasi database. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, sistem yang lambat seringkali terkait dengan tingginya lalu lintas jaringan, terutama jika banyak pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan. Operator perlu memeriksa penggunaan bandwidth dan melakukan optimasi jika diperlukan ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, tingginya lalu lintas jaringan. Selanjutnya, saat menjalankan pembaruan perangkat lunak di instansi pemerintah, apa resiko terbesar yang harus diantisipasi oleh operator? A. Kerusakan fisik pada perangkat keras. B. Kehilangan data atau konfigurasi penting. C. Overload pada server jaringan. D. Tidak kompatibelnya perangkat keras dengan pembaruan. Atau E. Pemadaman listrik yang tidak terduga. Yang
benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya, teman-teman. Pembahasannya, kehilangan data atau konfigurasi penting adalah resiko utama selama pembaruan perangkat lunak. Oleh karena itu, operator harus memastikan backup dilakukan sebelum pembaruan. Jadi jawabannya yang B ya, yang harus diantisipasi yaitu kaitannya dengan kehilangan data atau konfigurasi penting. Selanjutnya, apa langkah utama dalam memastikan keamanan perangkat lunak yang digunakan dalam sistem pemerintahan? A. Memastikan koneksi internet selalu aktif. B. Melakukan pengujian fungsionalitas perangkat lunak. C. Mengurangi jumlah pengguna sistem. D. Meningkatkan spesifikasi perangkat keras secara berkala. Atau E. Mengimplementasikan pembaruan keamanan secara rutin. Yang benar itu adalah yang ya, kita lihat yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasannya, pembaruan keamanan secara rutin adalah langkah krusial untuk mengatasi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Di jawabannya yang E ya. Jadi mengimplementasikan pembaruan keamanan secara rutin. Selanjutnya, laporan insiden yang baik harus mencantumkan A. Jumlah pengguna yang terdampak. B. Estimasi kerugian finansial akibat insiden. C. Analisis penyebab insiden dan tindakan korektif. D. Perincian semua perangkat lunak yang digunakan. Atau E. Semua log aktivitas pengguna selama insiden. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasannya, analisis penyebab insiden dan tindakan korektif adalah elemen utama dalam laporan insiden karena menjadi dasar untuk memperbaiki sistem dan mencegah insiden serupa. Jadi jawabannya yang C ya, analisis penyebab insiden dan tindakan korektif. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan utama dari menyusun laporan kinerja sistem? A. Mengurangi beban kerja petugas operator. B. Menyediakan data untuk pengajuan anggaran baru. C. Memberikan evaluasi mendalam tentang performa sistem. D. Menilai efektivitas tim operator. Atau E. Mengidentifikasi celah keamanan dalam sistem. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan, tujuan utama laporan kinerja adalah mengevaluasi performa sistem dan memberikan data yang dapat digunakan untuk perbaikan operasional di masa mendatang. Jadi jawabannya yang C ya, memberikan evaluasi mendalam tentang performa sistem. Selanjutnya, bagian mana yang menjadi kunci dalam laporan insiden jika ingin memastikan perbaikan berjalan efektif? A. Deskripsi rinci langkah-langkah mitigasi. B. Dampak insiden terhadap layanan publik. C. Waktu terjadinya insiden. D. Informasi tentang pengguna sistem. Atau E. Riwayat insiden serupa sebelumnya. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan, deskripsi langkah mitigasi sangat penting untuk memastikan tindakan yang diambil efektif dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang benar yang A ya, deskripsi rinci langkah-langkah mitigasi. Selanjutnya, ketika berbagi laporan kinerja sistem dengan tim lain, petugas operator harus memastikan bahwa A. Data teknis diubah menjadi format non-teknis. B. Laporan hanya mencakup metrik positif. C. Hanya Departemen IT yang menerima laporan. D. Informasi yang dibagikan relevan dan mudah dipahami. Atau E. Seluruh log aktivitas pengguna dilampirkan. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya, teman-teman. Pembahasan, informasi yang relevan dan mudah dipahami membantu tim lain memahami kondisi sistem dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi jawabannya yang D ya. Informasi yang dibagikan relevan dan mudah dipahami. Selanjutnya,
Setelah insiden besar terjadi, petugas operator harus menyusun laporan evaluasi pasca insiden. Apa elemen kunci dari laporan tersebut? A. Usulan untuk menambah perangkat keras. B. Rekomendasi pengurangan pengguna sistem. C. Analisis akar penyebab dan langkah pencegahan. D. Jumlah waktu yang dihabiskan selama insiden. E. Perbandingan dengan insiden yang terjadi di organisasi lain. Yang benar adalah yang Ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan evaluasi pasca insiden harus mencakup analisis akar penyebab dan langkah pencegahan untuk memastikan insiden tidak terulang di masa depan. Jadi jawabannya yang C teman-teman ya, analisis akar penyebab dan langkah pencegahan. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh petugas operator sebelum mengajukan permintaan peralatan dan bahan layanan teknis? A. Memastikan ketersediaan anggaran dalam instansi. B. Menyusun laporan kebutuhan berdasarkan evaluasi kondisi teknis. C. Menghubungi vendor penyedia barang terkait. D. Membuat dokumen pengadaan berdasarkan spesifikasi barang. Atau E. Mendiskusikan kebutuhan dengan tim pengadaan. Yang benar adalah yang Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, langkah pertama adalah menyusun laporan kebutuhan berdasarkan evaluasi kondisi teknis di lapangan. Ini memastikan permintaan yang diajukan relevan dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Jadi jawabannya yang B teman-teman ya, menyusun laporan kebutuhan berdasarkan evaluasi kondisi teknis. Selanjutnya, dalam menentukan jumlah peralatan dan bahan layanan teknis yang akan diajukan, apa yang menjadi pertimbangan utama? A. Kebijakan pengadaan instansi. B. Frekuensi pemakaian dan kondisi operasional. C. Waktu kadaluarsa bahan teknis. D. Jenis vendor yang tersedia. Atau E. Jumlah pengguna dalam instansi. Yang benar adalah yang Ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan, frekuensi, pemakaian, dan kondisi operasional merupakan faktor utama untuk memastikan jumlah yang diajukan sesuai dengan kebutuhan, tanpa berlebih atau kekurangan. Ya, jadi jawabannya yang B ya, frekuensi pemakaian dan kondisi operasional. Selanjutnya, saat menyusun dokumen permintaan, informasi apa yang harus disertakan untuk setiap peralatan yang diajukan? A. Daftar alternatif barang yang serupa. B. Riwayat penggunaan barang sebelumnya. C. Nama vendor yang telah dipilih. E. Analisis biaya dan manfaat dari barang tersebut. Atau E. Rincian teknis barang, jumlah, dan justifikasi kebutuhan. Yang benar adalah yang Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan, dokumen permintaan harus mencakup rincian teknis barang, jumlah yang dibutuhkan, dan justifikasi kebutuhan untuk mempermudah persetujuan dan proses pengadaan. Jadi jawabannya yang E ya, rincian teknis barang, kemudian jumlah, serta justifikasi kebutuhan. Selanjutnya, jika anggaran pengadaan terbatas, bagaimana petugas operator dapat memprioritaskan peralatan atau bahan yang diajukan? A. Berdasarkan tingkat urgensi dan dampak operasional. B. Berdasarkan harga terendah dari vendor. C. Berdasarkan rekomendasi tim pengadaan. D. Berdasarkan ketersediaan barang di pasar. Atau E. Berdasarkan preferensi pengguna akhir. Yang benar adalah Ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan, prioritas harus diberikan pada peralatan atau bahan yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan dampak langsung pada operasional agar layanan tidak terganggu. Jadi yang A ya, berdasarkan tingkat urgensinya, kemudian dan berdasarkan dampak operasional. Selanjutnya, apa tujuan utama dari menyusun dokumen permintaan peralatan dan bahan secara rinci? A. Mempermudah pengadaan barang dari vendor. B. Menghindari revisi berulang selama proses pengadaan.
C. Memberikan transparansi kebutuhan kepada pihak terkait. D. Memastikan barang yang diterima sesuai dengan kebutuhan operasional. Atau E. Mempercepat proses pengajuan anggaran. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasannya, dokumen yang rinci memastikan barang yang diterima sesuai dengan kebutuhan operasional, sehingga tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pengadaan. Jadi jawabannya yang D ya, memastikan barang yang diterima sesuai dengan kebutuhan operasional. Selanjutnya, jika salah satu pemangku kepentingan eksternal meminta penjelasan mendetail tentang layanan teknis, tetapi petugas operator merasa kurang memiliki kapasitas untuk menjelaskannya, apa tindakan terbaik yang harus dilakukan? A. Mengarahkan permintaan kepada tim teknis yang lebih berpengalaman. B. Menyiapkan dokumen teknis dan mengirimkannya tanpa diskusi. C. Menunda tanggapan hingga memahami layanan dengan lebih baik. D. Memberikan informasi yang dimiliki meskipun belum lengkap. Atau E. Mengajukan permintaan untuk pelatihan lebih lanjut terkait teknis. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasannya, permintaan penjelasan mendetail harus diarahkan ke tim teknis yang lebih berpengalaman untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan itu akurat dan memenuhi kebutuhan pihak eksternal. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi mengarahkan permintaan kepada tim teknis yang lebih berpengalaman. Selanjutnya, apa tujuan utama dari koordinasi antar petugas operator dan tim internal terkait layanan teknis? A. Menghindari konflik antar divisi yang berbeda. B. Memastikan keberlanjutan layanan tanpa gangguan. C. Membantu tim teknis mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan. D. Menyediakan laporan lengkap kepada manajemen. Atau E. Mengurangi tanggung jawab operator terhadap layanan teknis. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan koordinasi bertujuan untuk memastikan bahwa layanan teknis berjalan tanpa gangguan melalui kolaborasi yang efektif antara tim internal ya. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi memastikan keberlanjutan layanan tanpa gangguan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan petugas operator jika terjadi ketidaksesuaian informasi antara tim internal dan pemangku kepentingan eksternal? A. Meminta klarifikasi dari semua pihak terkait sebelum menyampaikan informasi lebih lanjut. B. Mengutamakan informasi dari tim internal karena mereka lebih memahami teknis. C. Mengabaikan ketidaksesuaian informasi hingga ada permintaan lebih lanjut. D. Menyusun laporan baru berdasarkan persepsi sendiri. Atau E. Mengadopsi informasi pihak eksternal untuk menjaga hubungan baik. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasannya, meminta klarifikasi dari semua pihak terkait adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan ketidaksesuaian informasi dan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Jadi jawabannya yang A ya, meminta klarifikasi dari semua pihak terkait sebelum menyampaikan informasi lebih lanjut. Selanjutnya, bagaimana petugas operator dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal? A. Dengan meningkatkan penggunaan teknologi komunikasi modern. B. Dengan mengurangi jumlah rapat formal yang diadakan. C. Dengan menyerahkan tanggung jawab komunikasi kepada pimpinan. D. Dengan menghindari diskusi yang bersifat terlalu teknis. Atau E. Dengan mengurangi jumlah informasi yang disampaikan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasannya, penggunaan teknologi komunikasi modern seperti platform kolaborasi online atau sistem manajemen proyek dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal ya. Jadi jawabannya yang A ya.
dengan meningkatkan penggunaan teknologi komunikasi modern. Selanjutnya, saat menyampaikan pembaruan layanan teknis kepada pemangku kepentingan eksternal, apa yang harus diutamakan oleh petugas operator? A. Informasi rinci tentang teknologi yang digunakan. B. Dampak langsung pembaruan terhadap kepentingan mereka. C. Rencana jangka panjang untuk layanan teknis. D. Permintaan umpan balik terhadap layanan yang telah diberikan. Atau E. Perbandingan dengan layanan teknis instansi lain. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, pemangku kepentingan eksternal cenderung lebih fokus pada dampak langsung pembaruan terhadap kepentingan mereka. Sehingga informasi ini harus diutamakan dalam komunikasi. Jadi jawabannya yang B ya, dampak langsung pembaruan terhadap kepentingan mereka. Selanjutnya, langkah pertama yang harus dilakukan oleh petugas operator dalam merekomendasikan perubahan prosedur operasional adalah A. Melakukan survei kepuasan pengguna akhir. B. Menganalisis data kinerja dan mengidentifikasi hambatan operasional. C. Mengganti perangkat lunak dengan teknologi terbaru. D. Meminta pendapat tim teknis. Atau E. Mengajukan anggaran perubahan kepada manajemen. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, analisis data kinerja membantu petugas operator memahami hambatan operasional yang mempengaruhi efisiensi sehingga rekomendasi perubahan dapat dibuat berdasarkan fakta dan kebutuhan nyata. Jadi jawabannya yang B ya. Menganalisis data kinerja dan mengidentifikasi hambatan operasional. Selanjutnya, apa indikator utama bahwa sebuah prosedur operasional perlu diperbaharui? A. Prosedur sering melibatkan langkah manual yang berulang. B. Biaya operasional meningkat tanpa perubahan output. C. Prosedur telah digunakan selama lebih daripada 5 tahun. D. Pengguna akhir mengeluhkan antarmuka yang kurang intuitif. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Kita lihat pembahasannya. Semua opsi mencerminkan tanda-tanda bahwa sebuah prosedur mungkin memerlukan pembaruan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan pengalaman pengguna ya. Jadi indikator utama sebuah prosedur operasional perlu diperbarui ini salah satunya ya, atau salah empatnya ya. Nah, jadi empat-empatnya ini merupakan sebuah indikator sebuah prosedur operasional yang memerlukan pembaharuan. Jadi jawabannya yang E ya. Semua jawaban A, B, C, D ini adalah benar. Selanjutnya, dalam mengusulkan teknologi baru, apa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh petugas operator? A. Kesesuaian teknologi dengan sistem yang ada. B. Biaya investasi awal. C. Reputasi vendor penyedia teknologi. D. Kecepatan implementasi teknologi. Atau E. Ketersediaan pelatihan bagi staf operasional. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasannya, kesesuaian teknologi dengan sistem yang ada penting untuk memastikan bahwa teknologi baru dapat diintegrasikan dengan lancar tanpa gangguan terhadap operasi yang sedang berjalan. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Kesesuaian teknologi dengan sistem yang ada. Selanjutnya, petugas operator menemukan bahwa sistem sering mengalami downtime akibat kurangnya sumber daya server. Apa rekomendasi terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Mengupgrade perangkat keras server. B. Menjadwal ulang waktu pemrosesan data. C. Mengurangi jumlah pengguna sistem. D. Menggunakan layanan cloud untuk skalabilitas. Atau E. Membeli perangkat keras server tambahan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan
Layanan cloud memberikan skalabilitas yang fleksibel dan dapat mengatasi masalah sumber daya tanpa memerlukan investasi besar pada perangkat keras fisik. Jadi jawabannya yang D ya, menggunakan layanan cloud untuk skalabilitas. Selanjutnya, ketika mengusulkan perubahan prosedur, petugas operator harus menyertakan A. Rencana implementasi yang mencakup waktu dan sumber daya, B. Daftar perangkat lunak terbaru yang diperlu digunakan, C. Alternatif prosedur lain untuk dievaluasi oleh tim, D. Nama-nama yang bertanggung jawab atas prosedur baru, atau E. Estimasi dampak keuangan terhadap organisasi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan rencana implementasi yang rinci sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan prosedur dapat diterapkan secara terstruktur dan efisien. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi rencana implementasi yang mencakup waktu dan sumber daya. Selanjutnya, salah satu bagian dari surat yang menjelaskan maksud atau topik utama surat disebut A. Perihal, B. Tembusan, C. Kepala surat, D. Alamat tujuan, atau E. Penutup. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya, perihal. Pembahasan perihal dalam surat adalah bagian yang berisi pokok-pokok atau inti dari surat tersebut yang menjelaskan maksud atau topik utama surat. Jadi yang A ya, perihal. Selanjutnya, seorang pengunjung memerlukan informasi tentang prosedur pelayanan, tetapi operator layanan operasional sedang sibuk melayani pengunjung lain. Apa tindakan yang tepat? A. Meminta pengunjung menunggu tanpa informasi. B. Mengarahkan pengunjung ke papan informasi yang berisi prosedur. C. Menyuruh pengunjung mencari informasi di luar area pelayanan. D. Menunda pelayanan saat ini untuk memberikan informasi. Atau E. Mengabaikan permintaan pengunjung. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, mengarahkan pengunjung ke papan informasi yang berisi prosedur adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan operator layanan operasional dalam membantu pengunjung di saat bersamaan sibuk melayani pengunjung lain. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi mengarahkan pengunjung ke papan informasi yang berisi prosedur. Selanjutnya, dalam pencatatan data harian, operator layanan operasional menemukan adanya data yang tampak tidak masuk akal. Apa tindakan pertama yang sebaiknya dilakukan? A. Menghapus data tersebut karena dirasa tidak penting. B. Melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan akurasi. C. Menyusun laporan dengan data tersebut tanpa perubahan. D. Mengabaikan data yang tidak masuk akal. Atau E. Mengubah data agar terlihat masuk akal. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan akurasi adalah cara yang tepat saat menemukan adanya data yang tampak tidak masuk akal. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan akurasi. Selanjutnya, seorang operator layanan operasional menerima dokumen sarana dan prasarana dari unit terkait. Langkah pertama yang harus dilakukan operator untuk memastikan kelengkapan dokumen tersebut adalah A. Mengarsipkan dokumen secara langsung. B. Mengecek apakah dokumen memiliki stempel resmi. C. Membandingkan dokumen dengan daftar periksa standar. D. Memastikan dokumen telah ditandatangani oleh atasan. Atau E. Memproses dokumen tanpa verifikasi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memastikan kelengkapan dokumen sesuai daftar periksa standar atau SOP-nya.
Hal ini bertujuan untuk menghindari pengolahan data yang salah atau tidak valid, yang dapat mengakibatkan masalah administrasi di kemudian hari. Jadi yang dilakukan adalah membandingkan dokumen dengan daftar periksa standar. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan fisik sarana, operator menemukan bahwa peralatan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam dokumen. Apa yang seharusnya dilakukan oleh operator? A. Menerima peralatan tersebut untuk efisiensi waktu. B. Membuat catatan tertulis untuk dilaporkan ke pimpinan. C. Mengembalikan peralatan kepada pemasok tanpa laporan. D. Menyimpan peralatan di gudang hingga mendapat instruksi lebih lanjut. Atau E. Mengabaikan perbedaan karena dianggap minor. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, dalam SOP pemerintahan, setiap ketidaksesuaian harus didokumentasikan secara rinci untuk transparansi. Laporan ke pimpinan diperlukan agar keputusan selanjutnya dapat diambil secara tepat. Mengambil tindakan sendiri tanpa laporan dapat melanggar aturan prosedural. Jadi jawabannya yang B. Membuat catatan tertulis untuk dilaporkan ke pimpinan. Selanjutnya, manakah yang bukan termasuk langkah prosedural dalam menerima sarana dan prasarana di instansi pemerintah? A. Verifikasi fisik terhadap barang yang diterima. B. Pemeriksaan dokumen kelengkapan barang. C. Memasukkan data barang ke dalam sistem inventaris. D. Menggunakan sarana yang diterima sebelum proses verifikasi selesai. Atau E. Membuat berita acara serah terima. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasannya, menggunakan sarana sebelum proses verifikasi selesai melanggar prosedur karena barang belum dipastikan sesuai dan layak untuk digunakan. Langkah ini dapat menimbulkan resiko operasional atau hukum ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Menggunakan sarana yang diterima sebelum proses verifikasi selesai. Ini yang bukan ya atau kecuali. Selanjutnya, jika operator menemukan ketidaksesuaian antara dokumen dan kondisi barang, tindakan berikut ini yang paling tepat adalah A. Menghubungi pemasok dan meminta klarifikasi. B. Mengajukan komplain resmi melalui jalur administratif yang ditentukan. C. Membuat perubahan pada dokumen agar sesuai dengan kondisi barang. D. Menerima barang dengan syarat dokumen diperbaiki kemudian. Atau E. Menyerahkan keputusan kepada pihak ketiga. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, dalam instansi pemerintah, komplain resmi harus diajukan melalui jalur administratif untuk menjaga akuntabilitas dan dokumentasi yang jelas. Mengubah dokumen atau menerima barang dengan syarat adalah tindakan yang tidak sesuai SOP. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi kita mengajukan komplain resmi melalui jalur administratif yang telah ditentukan. Selanjutnya, operator sedang memeriksa dokumen pendukung untuk alat berat yang diterima. Manakah dari berikut ini yang tidak dianggap dokumen wajib? A. Faktur pembelian. B. Manual penggunaan alat berat. C. Sertifikat garansi. D. Laporan audit keuangan pemasok. Atau E. Surat jalan dari pengirim. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasannya, laporan audit keuangan pemasok tidak diperlukan untuk memverifikasi penerimaan barang. Yang utama adalah dokumen yang terkait langsung dengan pengadaan dan transportasi barang ya. Jadi yang tidak dianggap wajib itu adalah yang D ya. Laporan audit keuangan pemasok. Nah, yang wajib itu justru faktur pembeliannya ada. Kemudian manual penggunaan alat berat ya, ada. Sertifikat garansi ada, surat jalan ada. Sehingganya yang bukan adalah yang D.
yaitu laporan audit keuangan pemasok. Oke, demikianlah ya teman-teman contoh daripada 35 soal untuk P3K kompetensi teknis operator layanan operasional. Mudah-mudahan dengan seringnya kita melakukan latihan soal ya, sering melakukan simulasi soal, itu memudahkan kita di saat ujian nanti. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.